Menanam jenis sayur mayur apapun, bagian yang tersulit itu bukan menumbuhkan tanaman dari sayur mayur yang kita tanam ya, tapi menjaga dari serangan hama. Inilah yang paling sulit. Apalagi menjaga dengan cara alami, dengan cara bahan-bahan yang tidak membahayakan non kimia alias non kimia ya, obat maupun kandungan pupuknya non kimia. Nah, supaya dapat menciptakan kesegaran daun seperti ini dan kemudian untuk buahnya pun tetap aman. Masa yang paling sulit ketika sayuran kita ini sudah mengeluarkan, dia berfokus terhadap pembungaan seperti ini. Karena nanti kerap sekali semut-semut ini akan menghinggapi bunga ini ya, karena memiliki aroma. Jadi perlu difahami bahwa hama penyerang ini mengandalkan penciumannya untuk mencari makanan. Maka dari itu dengan hadirnya pembungaan dari sayur mayur ataupun pembuahan ini mengakibatkan semut-semut pada berdatangan, juga termasuk hama penyerang yang lainnya. Supaya sayur mayur kita daunnya bisa mulus seperti ini ya, dan kemudian buahnya ini bisa aman, nggak terkena serangan semut dan juga ulat, lalat buah dan lain sebagainya, tentu ada cara. Yaitu kita dapat menanggulanginya dengan cara alami dengan menggunakan getah tertentu. Salah satu contohnya teman-teman dapat mengambil dari getah nangka. Jadi kalian ambil nangka yang masih berumur muda ya. Kalian lukai, kalian sayat di bagian bawah lalu diambil getahnya. Karena getah pada pohon nangka ini yang paling banyak terdapat pada buahnya yang masih berusia muda. Langkah yang berikutnya ambil kapas ataupun tisu dan lalu kemudian digunakan untuk menyerap getah dari pohon nangka tersebut. Nah, nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman dapat menaruh getahnya di tisu ataupun di kapas seperti ini lalu kita dapat melingkarinya. Sehingga kita dapat mengusir semut ataupun segala macam hama penyerang yang dia merambat dari pangkal bawah di sini sehingga dapat ditanggulangi dengan teknik yang seperti ini. Lagi juga getah nangka ini bersahabat sekali, ini karena bahannya alami ya, jadi tidak membahayakan ataupun tidak menyakiti untuk hama maupun tanaman itu sendiri. Sehingga ini teramat sangat menurut saya langkah tepat ya untuk menanggulangi. Tapi perlu difahami bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum muncul pembungaan terlalu banyak sebaiknya kita siapkan, kita bersiap-siap terlebih dahulu membuat pestisida dari bahan nangka yang dapat kita oleskan pada areal pangkal bawah. Pestisida ya, pestisida getah nangka ini jika difokuskan untuk menjaga kerindangan daun ya agar tetap selalu segar, tidak ada serangan hama, sampai untuk menjaga dari batangnya ataupun cabang gagang sampai pada akarnya, teman-teman juga dapat menggunakan getah nangka dijadikan sebagai pestisida. Caranya, teman-teman dapat ambil botol, botol semprot ya, teman-teman lindungi dulu dengan menggunakan minyak sayur, lalu getahnya ditampung di botol tersebut. Nah, ataupun wadah tersebut. Dengan tujuan minyak sayur ini supaya nanti wadahnya ini tidak lengket. Langkah yang berikut teman-teman dapat mengambil getah pada buah yang masih muda juga dari buah pepaya ya. Kalian dapat mencampurkan getah buah pepaya dan buah nangka ini, kemudian dicampur dengan sedikit air secukupnya saja, lalu dapat kita gunakan sebagai pestisida untuk melindungi seluruh tanaman kita. Dan kita dapat menyemprotnya dengan semprotan kayak gini ya. Jadi teman-teman kalau nggak ada botolnya bisa menggunakan seperti ini lalu disemprotkan. Dan untuk pencegahan sebaiknya lakukan penyemprotan ini 1 minggu sekali saja ya. Dari pucuk daun sampai pada pangkal bawah ataupun mendekati akar. Nah ini akan teramat sangat bagus karena ketika nanti tetesannya mengenai bagian media tanam kita, maka juga akibatnya dapat melindungi hama penyerang yang datangnya dari tanah. Untuk yang difokuskan pada buah, teman-teman juga bisa menaruhnya pada sekitar areal gagang seperti ini, sehingga semut-semut tidak akan
mau melintasi itu. Dia hanya berkeliaran di daun-daunnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi kalau kita menyemprotkan di daun, ini tidak akan disukai oleh seluruh hama, terutama seperti merutu, terus kemudian kutu kebul, ini tidak menyukai dengan yang namanya getah nangka yang dicampur dengan getah dari buah pepaya. Nah, ini salah satu contoh bukti kemarin ini sudah hampir mati ya karena diserang semut banyak banget. Ini jenis tomat rampai, memang buahnya kecil-kecil jenisnya, tapi dia ini lebat sekali dan daunnya ini tidak bisa selebar seperti tomat-tomat buah ya. Jadi daunnya kalau tomat rampai itu kecil-kecil tapi buahnya itu cenderung lebih banyak. Nah, poinnya di sini yang ingin saya tunjukkan adalah nggak ada hama penyerang sama sekali. Padahal tempatnya ini banyak sekali semut-semut berada di bawahnya ini ya, di media tanam ini. Tapi dengan kandungan ekstrak getah nangka yang dicampur dengan getah pepaya ini ternyata mampu melindungi, dapat menjadi pestisida alami yang tepat untuk melindungi segala jenis sayur mayur yang difokuskan untuk daun bahkan pada buahnya. Jadi getah nangka ataupun pepaya ini walaupun mengenai buahnya ini tidak menjadi masalah, karena itu terbukti bahwa nangka yang kita konsumsi dan juga pepaya yang kita konsumsi semuanya mengandung getah. Dan itu tidak mengapa ya, karena proses ini secara alami dan ini akan sangat menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi tidak akan mendapatkan masalah karena bahan yang kita pakai ini bukan bahan kimia. Nah, itu tadi tips seputaran cara membuat pestisida nabati untuk menanggulangi hama semut ya, kutu kebul ataupun hama-hama penyerang yang lain. Nah, teman-teman juga bisa berbudidaya menanam sayuran sawi ya. Jadi sawi ini teman-teman bisa lihat, perhatikan ya. Media tanam saya hanya setinggi 2 bata, saya tambahin sedikit ya untuk ke atasnya. Tapi untuk tanaman sawi ini lihat dari ini saya ya, dari apa namanya, telapak tangan saya. Daunnya standar lebar tidak kalah juga dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Nah, itu artinya untuk tanaman sawi ini mudah tumbuh di mana saja jika teman-teman mau berbudidaya menanam sawi dengan menggunakan bahan-bahan karung ataupun bahan-bahan apa semacam kayak botol-botol mineral seperti ini juga bisa teman-teman bisa budidayakan. Jadi buat teman-teman yang tidak punya kebun ataupun ladang juga bisa berbudidaya menanam beragam jenis sayur mayur di dalam karung ataupun di dalam galon seperti ini ya. Dan ini terbukti, lihat teman-teman ya, tuh. Padahal di dalam karung ya, timun dengan pergelangan lengan saya ini besarnya ini hampir sama ya, malah masih gedean ketimunnya. Nah, itu artinya bahwa kita bercocok tanam dengan menggunakan media terbatas seperti ini, ternyata juga teramat sangat bisa. Dan hasilnya pun tidak kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Baik, saya rasa motivasi cara pembuatan pestisida nabati dari ekstrak getah nangka, getah pepaya ya, yang dikombinasi. Semoga ini dapat memberikan kemanfaatan untuk perlindungan seluruh hama penyerang bagi tanaman Anda semua. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik.